Hai semuanya, kenalin aku Rin Kanrin, seorang energy healer. Bagi kamu yang pernah berpikir atau mungkin yang masih mikir bahwa spiritual itu ribet, harus meditasi berjam-jam, atau pakai ritual yang aneh-aneh, well, silakan. Itu adalah kebebasan tiap individu. Silakan juga untuk menyimak apa yang akan aku sharing di video kali ini, karena spiritual itu simple banget. Spiritual itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Spiritual itu dekat sekali dengan hidupmu. Ini soal energi dan juga kesadaran. Menurutku sebagai seorang energy healer, spiritual itu adalah kesadaran bahwa kita ini makhluk energi. Kita bukan cuma punya badan ya atau tubuh jasmani, kita juga terhubung sama alam semesta. Nah, spiritual ini juga bukan sekedar tentang agama, tapi tentang kualitas energi yang kita bawa di kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, spiritualitas ini adalah dimensi batin atau kompas batin kita, kompas batin dari eksistensi kita sebagai manusia yang ini tuh mencakup segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ya seperti pikiran, perasaan, nilai-nilai kehidupan atau mungkin ideologi kita dan juga kesadaran yang secara fundamentalnya ini bisa membentuk dan juga mempengaruhi atau dia berdampak di realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini mempengaruhi di tindakan yang kita ambil di kehidupan sehari-hari. Tindakan kita bisa berdampak di eksternal ya, bisa ke orang lain atau mungkin ke lingkungan dan sebagainya. Selain itu, spiritualitas ini juga merupakan pencarian akan arti atau makna hidup, tujuan hidup, dan juga rasa keterhubungan yang lebih dalam dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ya, kita kenal itu dengan Tuhan, eksistensi Tuhan di alam semesta ini, termasuk energi-energi secara universal. Ya, sederhananya spiritual ini tentang kesadaran akan kondisi batin atau kesadaran pencarian makna yang berkaitan atau bisa berdampak di realitas lahiriah kita. Spiritual itu adalah fondasi kita. I mean, bayangin pohon tanpa akar yang kuat. Ya gampang tumbang dong kalau pas lagi kena angin badai gitu. Nah, akar spiritual yang kuat ini bisa bikin kita enggak gampang stres atau saat kita ini ya memiliki kehidupan sosial atau beraktivitas di luar atau seringlah scroll-scroll di sosial media, itu kita juga tidak mudah nyerap negatif vibes-nya atau emosi-emosi negatif dari eksternal. Karena ya tadi uh, kompas batin kita itu sudah kuat, spiritual kita itu sudah kuat. Jadi kita tetap sadar saat menjalani hidup yang seimbang dan berdampingan dengan eksternal. Dan manfaatnya berspiritual itu, well, selain hidup kita jauh lebih enak ya, jauh lebih baik, jauh lebih happy, bukan karena nggak punya masalah hidup ya, tapi karena berspiritual atau hidup berspiritual ini membuat suasana hati kita lebih damai. Kita jadi punya perspektif yang lebih luas. Masalah tetap ada, tapi kita nggak mudah panik, kita nggak mudah khawatir. Kita tahu, ini cuma gelombang emosi nih yang mempengaruhi perasaan dan suasana hati saat ini. Dan aku bisa melewatinya dengan baik. Dan itu membuat kita memiliki kesadaran untuk bisa memahami segala sesuatu itu lebih objektif. Dan kontrol kita terhadap emosi dan perasaan atau suasana hati kita juga lebih baik. Jadi jelas, suasana hati lebih damai. Manfaat yang berikutnya, manfaat yang kedua saat berspiritual yaitu beban hidup kita lebih ringan. I mean, beban hidupnya ya relevan lah di fase saat ini ya. Karena ini ngebantu kita bisa detox emosi. Ya seperti luka batin di masa lalu atau trauma atau bahkan kalau ada dendam terkait dengan orang-orang tertentu maupun situasi tertentu, itu kan reaksi dan juga respons emosi di masa lampau yang berkaitan dengan mindset kita saat itu, mental kita saat itu. Dan sebagian adalah yang masih menyangkut atau bahkan sebagian besar tuh tanpa kita sadar ya, dia itu tersimpan mengendap di alam bawah sadar dan di alam tidak sadar kita.
Ya kita berpikir udah ikhlas kok karena terlupakan oleh waktu ya. Sebenarnya enggak, itu hanya mengendap di unconscious state kita. Ini hanya nunggu pattern tertentu and then ke trigger lagi. Nah, spiritual membantu kita sadar melepaskan rasa dari emosi-emosi yang tidak lagi relevan dan memberikan kontribusi positif ke kita di fase ini. Jadi ini bukan sekedar atau bukan untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu adalah bagian dari sejarah hidup kita yang berharga loh. Itu pengalaman hidup yang Tuhan kasih. Tapi secara sadar, kita terbiasa mengendalikan dan menyalurkan residu emosi atau energi negatif yang baru setiap harinya supaya kita hidup berjalan lebih baik. Manfaat yang ketiga adalah, atau yang terakhir di poin ini, kita ini lebih jernih mengambil keputusan. Intuisi semakin kuat. Jadi ngambil keputusan penting di hidup itu jauh lebih mantap, lebih percaya diri, dan tentunya bisa sesuai dengan grand design Tuhan untuk kita berproses dan bertumbuh di setiap fasenya. Oke, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.